Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan. Salam rayu untuk kita semua yang hari ini menjalani aktivitas di tanggal Jumat 12 Juni 2026. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah like, share, dan subscribe channel ini. Dan ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Oke, pertama-tama untuk daerah Jawa Timur, ada sebagian besar sudah mengalami hujan, yang dimana ini pelimpahan dari arah Kalimantan ke Jawa Timur, dan semoga saja hujan ini membawa berkah untuk kita semua dan bisa membuat kita beraktivitas tidak mengalami hambatan, dan semoga saja kita menjadi warga teladan Indonesia yang baik, dan dampak dari kenaikan harga BBM tidak bernampak untuk rezeki kita hari ini. Oke, saya akan melansir dari Piala Dunia 2026. Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan, yang dimana diwarnai 3 kartu merah. Yang pertama dari Meksiko sendiri, gol diciptakan oleh Julian Quinones di menit ke-9 dan Raul Jimenez di menit ke-67. Dan untuk kartu merah diterima Cesar Montes di menit 90+2. Dan untuk Afrika Selatan, Yaya Sotole dari Afrika Selatan mendapat kartu merah, dan Temba Zewani di menit 84 mendapat kartu merah. Dan ini semoga saja tuan rumah Meksiko menjadi harapannya terbaik untuk Meksiko sendiri. Dan semoga saja ini adalah dari bolanet.net via Facebook, Julian Quinones mencetak sejarah sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia 2026. Striker Meksiko itu membobol gawang Afrika Selatan di laga pembuka setelah sebelumnya menjadi top skor Liga Pro Arab Saudi di tahun 2005-2006 dengan 33 gol bersama Al-Qodsiyah. Mampukah membawa Meksiko terbang tinggi Quinones? Dan semoga saja. Dari berita transfer, yang Bernardo Silva semakin dekat ke Real Madrid. Menurut Fabrizio Romano, Los Blancos telah mengirim proposal resmi dan kini berada di tahap akhir negosiasi untuk merekrut gelandang Portugal tersebut. Kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan disebut sudah disiapkan. Jika rampung, Bernardo akan menjadi salah satu rekrutan penting era Jose Mourinho di Bernabeu. Dan juga Jose Bernabeu menyambut kedatangan dari Jose Mourinho. Selamat untuk Jose Mourinho. Dilansir Desan Rumah Minimalis, perkenalkan namanya Dr. Fitri, petugas kesehatan dari kloter UPG 38 Embarkasi Makassar. Hari ini dikabarkan dari Dakar Makkah, beliau berpulang setelah menemani jemaah di Tanah Suci. Semoga beliau husnul khotimah. Sedikit cerita, UPG 38 di mana Dr. Fitri bertugas adalah salah satu kloter yang menempati Maktab 53 di Mina, tempat di mana kami bertugas. Hari ini Pak Hasan, pasien Dr. Fitri, akan bersiap menuju Madinah. Ia semakin sehat, namun Dr. Fitri tetap tinggal di Tanah Haram, maklah rumah terakhir. Sungguh Allah lebih menyintai dan menyempurnakan ibadahnya dalam fisabilillah, melayani tamu Allah di Tanah Suci. Dan saya ucapkan selalu berduka cita untuk keluarga besar Dr. Fitri Rizkiani, dan semoga saja ini menjadi dokter yang bisa menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, saya akan melansir beritanya dari Tribun News Update via Facebook. Menlu Arif beberkan strategi RI kurangi ketergantungan Hormuz lewat pasukan Afrika dan Venezuela. Dilansir tribunvideo.com via Facebook, pemerintah Indonesia dilaporkan mulai mengurangi ketergantungan terhadap jalur Selat Hormuz dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Wakil Menteri Luar Negeri Menlu Arif Hafaz Ugroseno menyebut strategis pasokan minyak Indonesia kini semakin bergeser ke kawasan lain, sehingga
sehingga dampak langsung dari penutupan Selat Hormuz dinilai tidak terlalu besar bagi tanah air. Menurut Arif, pada tanggal 11 Juni 2026, pemerintah telah memperluas kerjasama pengadaan minyak dengan sejumlah negara di Afrika. Negara tersebut tidak bergantung pada jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Ia menyebut Aljazair, Nigeria, dan Angola sebagai menjadi negara yang saat ini menjadi pemasok minyak bagi Indonesia. Strategi kita adalah sekarang memperoleh pasokan dari kawasan yang tidak perlu melewati Hormuz. Karena itu kerjasama dengan negara-negara Afrika terus diperkuat, ujar Arif di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 11 Juni 2026. Selain memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika, pemerintah juga tengah menjajaki peningkatan kerjasama dalam sektor minyak dan gas dengan Venezuela serta sejumlah negara di kawasan Amerika Latin. Meski demikian, Arif menegaskan pemerintah tetap mencermati perkembangan situasi global, sebab dampak gangguan di Selat Hormuz tidak hanya berkaitan dengan pasokan minyak, tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Menurutnya, sektor yang paling rentan terdampak adalah industri migas, plastik, dan pupuk yang sangat bergantung pada rantai pasok serta harga energi global. Kami terus memonitor perkembangan makroekonomi global karena dampaknya bersifat lintas sektor dan dirasakan banyak negara, bukan hanya kawasan tertentu. Reaksi BIN terhadap ultimatum BEM. Seluruh Indonesia bakal gelar demo reformasi jilid 2, serukan jaga persatuan. Dilansir tribunvideo.com via Facebook, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Herindra merespons ultimatum mahasiswa terkait akan digelarnya aksi demo reformasi jilid 2. Herindra menyuruhkan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa terkait aksi tersebut. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI wilayah Jawa Tengah memberikan ultimatum kepada pemerintah. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional dalam waktu 18 hari. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka mahasiswa akan melakukan aksi demo besar-besaran yang diberi nama reformasi jilid 2. Seruan aksi demo besar-besaran itu merupakan bentuk protes terhadap melemahnya nilai tukar rupiah hingga kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Terkait hal tersebut, Kepala BIN mengimbau semua pihak untuk tetap mengedepankan stabilitas nasional. Menurutnya, menjaga kondusivitas negara adalah kepentingan bersama. Herindra juga mengimbau agar berbagai dinamika yang muncul tidak berkembang menjadi situasi yang bisa merugikan kepentingan bersama. Oke, berita selanjutnya dari suara.com via Facebook. Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau OIKN Basuki Hadimulyono secara resmi mengusulkan tambahan anggaran sebesar 15,5 triliun rupiah dalam pagu anggaran 2027. Langkah ini diambil guna memastikan target Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk siap menjadi Ibu Kota Negara sepenuhnya pada tahun 2028 dapat tercapai. Usulan tersebut dipaparkan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Basuki menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran OIKN untuk tahun 2027 mencapai 22,2 triliun rupiah. Namun dana yang dialokasikan saat ini masih jauh dari mencukupi. Rincian dari tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan IKN tahap atau batch kedua pada 2025 hingga 2027 sebesar 7,4 triliun rupiah. Selain itu, dana sebesar 8 triliun rupiah juga dibutuhkan untuk pembangunan batch ketiga yang menggunakan skema kontrak jamak multi years
pada periode 2026 hingga 2028. Dilansir suara.com via Facebook, anggota Komisi 7 anggota Komisi 6 DPR RI bidang energi dari fraksi PDIP, Mufti Ana mengkritik keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM non subsidi per Rabu 10 Juni 2026. Mufti bukan hanya mempersoalkan kenaikan itu karena diambil di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, namun juga karena tidak disampaikan dengan cara yang baik. Dia menyebut kenaikan itu diumumkan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai. Bahkan Komisi 6 DPR RI selaku mitra pemerintah di sektor energi pun tak pernah mendapatkan informasi apapun sebelumnya. Padahal kata Mufti, pola tersebut telah berulang kali pihaknya mengkritisi. Dilansir suara.com via Facebook, pemerintah bakal mengevaluasi penyaluran program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan program agar bantuan lebih tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya refocusing penerima manfaat MBG yang saat ini telah dilakukan pemerintah bersama manajemen baru Gizi Nasional. Menurut dia, masih terdapat penerima manfaat yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan program tersebut. Di sisi lain, masih ada kelompok masyarakat yang mestinya menjadi prioritas namun belum seluruhnya terjangkau. Dilansir suara.com via Facebook, Chef Arnold Purnomo akhirnya buka suara terkait isu keterlibatannya dalam penyusunan petunjuk teknis atau juknis program makan bergizi gratis MBG yang dikelola oleh BGN, Badan Gizi Nasional. Melalui unggahan Instagram story-nya pada Rabu 10 Juni 2026, lelaki 36 tahun tersebut menegaskan dirinya memilih untuk tidak mengambil peran lebih jauh. Meski mengakui sempat diminta memberikan pendapat, juri MasterChef Indonesia tersebut merasa kapasitasnya tidak sebanding dengan kompleksitas program tersebut. Dia menilai eksekusi program ini terutama untuk wilayah 3T tertinggal, terdepan dan terluar menyimpan tantangan yang sangat besar. Saya memang diminta untuk memberikan pendapat untuk juknis BGN. Saya dan tim sudah review dan pelajari. Program MBG ini sangat kompleks terutama untuk 3T dari logistik, kesediaan pangan, SDM dan lain-lain, tulis Chef Arnold dalam unggahan tersebut. Sang koki menambahkan bahwa dia lebih memilih untuk mundur dan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain yang lebih berkompeten. Dilansir suara.com via Facebook, Raffi Ahmad menegaskan dirinya tidak kapok atau berniat mundur dari jabatannya di pemerintahan meskipun namanya berulang kali diterpa fitnah kasus hukum berat. Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya trauma mengabdi di pemerintahan atau kapok berpolitik, pria 39 tahun tersebut memberikan jawaban diplomatis namun tegas. Menurut ayat 3 anak ini, setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi yang sudah dirinya mendapat perhitungkan sejak awal. Bagi ayat 3 anak ini, prinsip utamanya dalam menghadapi berbagai tudingan miring adalah tidak perlu merasa takut, merasa dirinya berada di posisi yang benar. Dilansir suara.com via Facebook, tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya sorotan terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah, isu pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kembali mencuat. Namun, Menteri Keuangan Fuad Bawazir menilai kabar tersebut lebih merupakan manuver untuk menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam forum ekonom konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta Kamis 11 Juni 2026, Fuad menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan resmi mengenai pencopotan Purbaya dari kursi Menteri Keuangan. Menurutnya, munculnya isu pergantian Menteri Keuangan tidak bisa dilepaskan dari perubahan arah kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah. Sejumlah kebijakan baru yang memberikan peran lebih besar kepada negara dalam pengelolaan ekonomi disebut mulai memicu resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi pelemahan rupiah dan meningkatnya ketidakpastian global. Namun, situasi itu membuat berbagai kebijakan pemerintah menjadi sasaran kritik, termasuk spekulasi mengenai stabilitas jajaran kabinet ekonomi. Oke, itu berita hari ini dari saya di tanggal 12 Juni 2026. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Dan saya ucapkan semoga hari ini menjadi hari yang berkah bagi kita semua dan mencari cuan sebanyak-banyaknya. Dan saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam selalu kebajikan, salam sukma untuk semua, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.